dan main-main itu pocong. Yang lihat temen, saya nggak lihat gitu. Saya kan penasaran. Apa dia bohong? Dia cuma gitu, cuma kayak ada ketakutan. Lihat apa sih? Pocong main-main. Astaga, jam 12 tuh. Tapi serius mas. Ya udah paling ini kan. Tak ada. Curi putih, curi putih, ditandur ning kebon aku ono cleretipun nyemplung mbok ira kembangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa kembali bersama saya Rendra Cakra di Dua Sisi. Kali ini saya telah mendatangkan seorang narasumber yang mana beliau akan menceritakan pengalaman kecil beliau, di mana beliau pernah mengalami suatu kejadian yang notabene tidak semua orang-orang di usia tersebut mengalaminya. Seperti apa kisah dari beliau di masa kecil waktu lampau? Tetap bersama kami di Dua Sisi dan setelah yang satu ini. Selamat datang. Ya sama-sama. Iya. Selamat datang di Studio Dua Sisi. Dan langsung saja Mas Adi mungkin bisa menceritakan kisah-kisah Mas Adi mengenai sesuatu hal yang pernah dialami, yaitu sesuatu hal yang susah dilogika. Monggo Mas Adi. Ya, perkenalkan nama saya Adi. Saya sih sebenarnya pengalaman pertama kali mungkin orang nggak akan lihat itu apa itu namanya pocong ya. Baru pertama kali saya lihat itu dulu SD kelas 5 kayaknya. Dulu pas waktu saya masih ingat dulu waktu pas jam 12 malam di sebelah pintu keluar kan kamar mandi sebelahnya kan ada pintu keluar. Nah pas di pintu keluar itu begitu saya mau kencing, saya belok, kok ada putih-putih lurus gitu tinggi, saya ini apa gitu. Terus pernah kan ada yang kalau kita kan bisa lihat ini pocong, oh ternyata itu pocong. Begitu saya balik lagi, saya beristighfar, kok hilang. Nah awal dari situ saya mulai mungkin kayak orang awal dari saya tahu itu apa pocong atau apa mungkin itu. Dan setelah itu kan Mbah meninggal di waktu yang sama hampir seperti itu, dan di situ juga itu hampir sama. Mungkin kalau sekali sih nggak apa-apa, itu cuma 2 kali 3 kali kok terus-terusan seperti itu. Ternyata itu firasat Mbah Maus itu. Nah jadi sebelum si Mbah meninggal ini berulang gitu. Terulang melihat sosok tersebut. Begitu. Dan ternyata begitu. Saya ada yang ngomong ya memang namanya pocong ya seperti itu. Baru saya tahu itu pocong. Pas di depan muka pas banget di depan muka saya. Cuman mungkin pintu lah ya, ketutup pintu yang kalau enggak mungkin pas bisa depan. Nah itu baru saya itu namanya pocong. Habis itu udah kita mikir ketakutan. Nah habis itu baru mulai mungkin SMP lah ya SMP lah, saya ingat SMP dulu mungkin jerit malam namanya jerit malam itu loh yang kalau orang kumpul-kumpul terus Sabtu Minggu kita tidur di. Nah di situ juga ya
hampir Sekolah sama itu kan. di sekolah SMP 1 dulu. Itu malah mungkin orang ngomong kunti apa gitu. Kan SMP 1 sebelahnya kan ada kantor pos. Nah, di kantor pos itu kan ada pohon gede, sekarang udah ditebang kayak. Di situ lagi duduk. Mungkin kan ya kayak jurit malam itu kan harus ngumpet-ngumpet. Iya. Nah, di atas itu saya nggak tahu, kok ada yang ngomong itu kunti apa gitu. Saya mikirnya nggak tahu lah gitu. Begitu saya lihat ke atas, ternyata bener itu kuntilanak. Saya lari udah nggak tahu karena ketakutan itu. Dan ya sering-sering kadang apalagi SMA kan deket kayak kuburan sini kan deket kan. Dulu kan saya kan di SMA Kristen kan dekatnya seperti itu. Kalau pas mungkin main kalau Jumat itu kan masih ada pramuka di situ. Padahal itu sore lagi jalan kok ada yang ngomong itu kayak penampakan itu, dan itu memang nyata, saya lihat sendiri. Semata-mata kelihatan jelas. Jelas banget itu di sebelah pohon pisang, sampingnya itu lagi nyender gitu, dan itu pocong. Habis itu teman-teman pada nggak percaya, cuma yang dilihatin cuma saya atau yang lainnya nggak ada yang lihat, tapi itu nyata. Dan sebenarnya masih banyak sih yang bisa saya ceritakan, kayak dulu pas waktu masih teman-temannya kuliah juga di tempat kos-kosan juga ada, katanya sih perempuan cantik pakai baju merah. Saya cuma dilihatin cuma sekali dok, habis itu mereka nggak berani ngeliatin. Dan ada yang ngomong juga pernah lewat ya mungkin itu sih yang mungkin jadi berhenti sendiri. Ya itu, setelah itu kalau yang belum lama ini sih paling yang di rumah sih itu kayak ular, tapi ularnya pendek mas, enggak. Kalau ular kan biasanya kan 1 meter itu. Iya. Itu cuma 30 cm dulu. Aneh juga kan. Begitu saya pertama lihat, terus saya balik lagi udah nggak ada. Itu ular ya, kalau mungkin hampir kayak piton tapi kecil gitu loh, kayak ular bentak gitu loh. Nah itu orang Jawa bilangnya ular kendang. Nah itu habis itu udah nggak lihat lagi, nggak tahu kenapa. Di rumah itu, di kos-kosan dulu kan, di rumah kan buka kos-kosan, sekarang kan enggak. Nah di dapur pas kos-kosan itu saya lihat itu, dan ya paling itu yang bisa saya mungkin. Kalau pas dulu nginep di hotel juga sama anak yang malah yang tahu, saya juga mikirin ada anak kecil siapa gitu kan. Iya. Mereka main bareng, ternyata yang satu tidak kelihatan, yang satu anak saya sendiri. Nah untuk menyikapi itu Mas Adi, apakah ada riwayat, atau saya mungkin mau tanya, sampai sekarang masih kadang melihat sosok-sosok seperti itu nggak Mas Adi sampai sekarang ini? Kalau hal-hal seperti itu kadang secara kadang ngerasain, kalau nggak liatin ya paling sekilas terus Karena juga kan menyikapi yang dialami Mas Adi kan nggak semua orang itu bisa mengalami yang seperti itu gitu. Iya. Dalam artian bisa dengan gamblang dan sering dilihatin sosok-sosok seperti itu gitu. Kalau orang bilang peka, istilah lain juga indigo itu istilahnya. Apa Mas Adi percayakan hal itu mengenai potensi diri Mas Adi? Ya kalau masalah itu memang ada sih ya, dan saya sih percaya, tapi saya tidak terlalu banget mempercayai, cuma itu semua kan mungkin Allah ngasih kelebihan ke saya biar mereka tahu gitu aja. Kalau mereka itu ada gitu, mungkin bisa beri sharing ke siapa gitu. Kalau saya sih menyikapinya seperti itu. Kalau ketakutan sih ya kadang ada, tapi saya nggak begitu ketakutan banget ya, tapi biasa saja gitu. Jadi untuk bisa mengatasi situasi seperti itu sendiri, Mas Ardi melakukan hal apa? Kalau saya biasanya paling kalau nggak baca Astagfirullah ya mungkin ayat kursi yang sering saya pakai itu, dan Al-Fatihah yang
begitu kuat, sering saya bacakan itu untuk kalau orang yang untuk membentengi diri saya sendiri biar tidak ketakutan gitu. Mungkin mereka jadi ketakutan ya namanya takutan kan mereka mesti tahu lah. Iya. Sesuatu hal lain mungkin Mas Adi yang pernah dirasakan gitu mengenai tragedi yang sekiranya itu Mas Adi itu benar-benar sampai sekarang masih membekas gitu, masih susah dilogika atau menjadi kayak teringat-ingat terus. Paling ini yang di kos-kosan di Purwokerto dulu. Itu gimana ceritanya? Itu kan ya waduh, ini mau ngomong kayak bapak kos itu kan dulu hampir kayak kejawen gitu loh. Dan dia memang pelihara kayak orang ngomong genderuwo. Makanya tadi pas kita ngomong pertama itu genderuwo. Genderuwo itu ya gimana ya? Sebenarnya sih memang saya dilihatin betul-betul itu hitam, taringnya panjang, gede, tinggi, mungkin satu rumah besar. Dan itu memang serem ya gitu. Tapi pas saya tanya ke bapak kos, ternyata ya iya, memang itu peliharaan saya gitu. Dan sejak saya itu memang dipelihara gitu untuk keamanan gitu gitu. Iya. Dan mungkin sampai sekarang. Tapi kemarin pas belum lama kan telepon tanya. Sekarang udah enggak, alhamdulillah mereka udah mulai sholat, mulai berubah lah sedikit. Tapi ya memang kadang kalau pas malam, terutama malam Jumat ya, itu yang orang kadang merasakan udah nggak enak, kadang bau busuk, kadang dingin, kadang apa ya memang seperti itu. Dan itunya, kalau lihat serem sendiri, lagi kayak gedenya gitu loh. Tapi memang itu kayak butuh lah, mungkin orang mungkin kalau ngomong butuh ya itu butuh mungkin ya. Kalau untuk kejahilannya selama Mas Adi di situ, pernahkah diganggu dalam situasi yang sekiranya itu membahayakan gitu? Paling didorong. Saya pernah didorong pas nggak sengaja parkirin motor teman ya, karena nggak mungkin nyenggol apa gitu, dorong dari belakang jatuh. Jatuhnya lumayan loh, hampir 2 meteran loh, kenceng sini sampai sakit dulu, sempat bekas sedikit loh. Padahal mungkin yang mereka pelan ya, tapi kita kan dorongnya kan kenceng banget, hampir 2 meteran saya jatuh. Saya kerasa banget. Terus teman, kenapa? Kan ada yang teman, kenapa sih? Nggak tahu nih, ada yang jahil paling, yus santai wae lah, kalau santai wae lah gitu. Itu yang bikin merinding. Dan lucunya lagi, ya dia bisa menyerupai orang. Teman kadang mandi, padahal teman-teman yang di sebelah, bukan rumahnya Purbalingga, kadang pulang. Ya. Kadang dia seperti itu, mandi biur balik, hei yuk gitu. Kalau dilihat ya cuma diuntok gitu, masuk kamar udah gitu. Terus saya tanya, kemarin balik? Oh enggak, saya nggak balik. Oh berarti ini rembong gitu. Tapi kalau diajak ngobrol nggak mau, cuman gitu dok, masuk gitu dok. Ya udah gitu, habis kamar mandi ke kamar dulu, dari kamar mandi sampai ke kamar kan ya lumayan jauh lah. Nah, saya kan di sebelahnya, kamarnya kan sebelum kamar mandi kan kamarku dulu, baru kamarnya dia ya lewat biasa gitu, lewat habis mandi diem dok gitu, terus masuk gitu dok. Terus aku paginya kan pas mau kuliah kan tanya, loh tadi pagi itu tadi malam mandi enggak, saya belum pulang kok, saya masih di Purbalingga. Terus apa? Ternyata ya itu gitu ya, bapak juga itu. Ya kadang memang menyerupai siapa. Oh ya udah apa-apa. Nggak cuma dari sajian ibaratnya media atau mungkin cerita dari orang ke orang, tapi Mas Adi langsung mengalami. Saya merasakan itu, dan memang di situ juga ada sumur sih Mas. Iya. Sumur tua, jadi kita nggak tahu itu apa dari sumur itu atau apa. Tapi nek bapak kos bilangnya ya itu pernah memang saya pelihara gitu untuk keamanan gitu. Tapi untuk kos-kosan itu sendiri letaknya itu kayak di hutan-hutan atau di pemukiman padat juga, Mas Adi itu? Ponwiku itu kan masih banyak yang sawah ya Mas. Oh masih sawah, tegalan-tegalan sawah banyak.
bahkan di Kebun ya. di bawah, maksudnya di samping kos-kosan juga masih ada kali. Makanya kan unikku kan kalau Wingit. di sini ya kayak di mana ya, Kali Beber apa yang sana. Iya. Nah itu daerah situ kan kayak gitu masih. Sebenarnya wingit kalau lah ya. malam juga masih sepi, masih enggak. Ya masih belum padat lah, masih Iya. sedikit kok. Di situ kan masih gede. Ya memang kalau orang ngomong daerah-daerah situ memang masih ngeri gitu loh dari Iya. dan banyak penampakan kadang kayak gitu. Tapi sih yo nggak tahu yang lain, tapi yang saya rasakan seperti itu. Di situ. Sering. Kalau interaksi dari makhluk lain mungkin pernah dialami Mas Adi? Paling ya di kamarku ya, di kamar kosku mungkin ya, yang dulu apa ada perempuan gantung diri mungkin karena apa nggak tahu. Terus mungkin Kalau kalau kamar itu Oh. pernah dipakai bekas Oh. buat gantung diri itu. gantung diri ya, jadi akhirnya mungkin arwahnya nggak ikut apa kemana, akhirnya di situ gitu. Penasaran. Dan itu perempuan ikut. Di situ. Kalau umpamanya kita ke kamar nomor 3, nomor 4, dulu kan saya pindah kamar 2 kali karena Iya. saya ngomong sih kok nggak enak kan nyaman. Dia mesti ngikut. Itu kos-kosan yang sama Mas Adi? Dan mesti ngikut. Kamarnya kemana mesti ngikut. Saya sampai aneh. Ya, orang tadinya nggak mau tapi seperti itu. Dan yang sering dijalin malah teman-teman. Iya. Kadang dibanting, kadang kalau saya paling dilihatin sekali karena saya kan ada kayak apa ya, lemari ya di atas ya, Iya. duduk di situ gitu aja udah gitu. Habis itu dia nggak berani lagi. Tapi kalau yang nggak pas dengan dia, Iya. pasti dibanting, dibahas, pokoknya kayak seperti itu. Minumnya Mas Adi? Iya. Tapi diminum. Cukup menarik ya. Dalam artian kalau membahas mengenai sesuatu hal yang janggal gitu tuh, terkadang ada loh Mas Adi orang yang sama sekali itu belum pernah mengalami hal seperti itu. Ada memang. Dan Mas Adi salah satu orang yang kesekian kali saya jumpai mengalami hal yang sama seperti yang saya lakukan atau mungkin yang saya alami juga gitu. Tapi kalau saya lampiaskan dengan menganalisa langsung Mas Adi, dalam artian untuk mengurangi wujud penasaran saya langsung datang ke tempat-tempat yang sedemikian dibilang angker lah atau sebagainya lah yang pernah terjadi sebuah tragedi pembunuhan, bunuh diri atau apa itu, tak datangin langsung untuk mencari suatu interaksi dari makhluk gaib. Kalau untuk Mas Adi sendiri, tanggapan mengenai hal-hal seperti itu gimana Mas Adi? Ya kadang dulu sih ya mungkin karena saya nggak percaya hal seperti itu. Mungkin saya diam, tapi ternyata memang makhluk itu memang ada sih ya. Dan kita juga tidak bisa berhubungan dengan hal seperti itu sih ya. Iya. Dan akhirnya ya, dengan secara tidak langsung harus ngomong. Bahkan saya juga dulu punya teman di kos juga nggak percaya hal seperti itu. Bahkan sampai dia ngerasain juga mereka nggak percaya sampai sekarang. Yang mereka pikir ya mungkin ya pas kebenaran aja lah, itunya parfumnya jatuh pas apa gitu. Padahal dia yang ngalami sendiri loh, pernah loh dia ngalami seperti itu. Tapi yang ngomongnya kalau itu pas kebenaran aja lah jatuh apa gimana gitu. Nah itulah yang saya bilang hakikatnya manusia normal itu awam atau manusia awam itu normal, nggak bisa melihat. Mungkin dia dalam pola pikirnya itu lihat sesuatu dari interaksi makhluk gaib yang ditonjolkan dari segi-segi benda bergerak itu, bagi dia melogikanya itu mungkin sedemikian rupa seperti yang Mas Adi bilang. Tapi kalau mungkin udah dilihatkan secara langsung, sekelipatan lah atau mungkin sosok-sosok yang ngerembo atau menjelma gitu, baru bisa mereka nantinya percaya. Tapi kembali lagi Mas Adi, yang namanya manusia itu dari analisa saya itu mempunyai aura berbeda-beda. Iya benar. Sama halnya juga dengan bangsa jin itu sendiri. Ya nggak akan pernah ada habisnya sih kalau membahas masalah ini. Kalau untuk dari segi yang berbahaya Mas Adi, mengenai kalau Mas Adi yakini itu dari sesuatu yang gaib atau ulah dari bangsa jin itu pernah nggak mengalami sesuatu itu? Jadi ngomong saya sendiri, jujur ya. Iya. Dulu saya pernah dipelet loh. Nah ini menarik. Orang Sumedang gitu.
Iya. Itu ceritanya memang saya suka. Ternyata orang tua saya nggak suka. Dan akhirnya mereka mengirim sesuatu. Untungnya bapak saya, terus saya punya Pak Adi juga kan kuat hal seperti itu. Tapi tiap malam jedor. Itu hal mungkin orang ngirim ya, orang ngirim ya, kalau ngirim jedor gitu, jedor. Nah itu yang bikin mungkin yang tentunya kadang saya juga sampai pernah masuk rumah sakit tuh, analisa dokter nggak ada apa-apanya, cuman saya memang nggak enak badannya berhenti gitu, nggak nyaman. Nggak nyaman, bahkan sampai mungkin kayak gatel itu. Dan ternyata orang sepuh ngomong gue kiriman gitu nih, ternyata itu. Dan sampai alhamdulillah, tapi sekarang udah nggak. Ya paling serangan itu kadang yang paling sering-seringnya paling itu. Nah sekarang udah enggak, alhamdulillah. Ya udah minta ya pasti janganlah kayak gitu. Aman. Jangan main-main seperti itu, ngeri. Saya malah ketakutan sendiri kalau seperti itu. Ya mungkin orang Jawa Barat kan seperti itu. Kalau nggak tercapai terlaksanakan, mereka mesti pakai konsep apalah, nggak tahu lah. Nah itu yang bikin saya kadang ngiri. Ya lebih tepatnya itu orang-orang yang akalnya pendek dan nggak semuanya sih, tetapi pas kebetulan kita menjumpai lawan yang sedemikian rupa gitu. Orang tidak tercapai dengan apa yang dia inginkan gitu, akhirnya seperti. Kalau saya sebutnya sih kadunian lah istilahnya. Iya. Kadunian, nggak pikir efek nantinya gimana. Tapi alhamdulillah. Ya nggak bisa dipungkiri. Namanya hal-hal seperti itu tuh saya sendiri menganalisa dan mendalami, mempelajari sesuatu tentang itu tuh memang penuh dengan misteri dan besar sekali Mas Adi. Mempelajari hal gaib itu saking nggak ada batasnya. Makanya ketika kita atau sekiranya kita itu udah nggak mampu lagi menangkapnya atau menelaahnya, cukuplah semampu kita saja. Karena ketika kita harus memaksakan untuk tahu atau mungkin menemukan pasti jawabannya, itu nggak akan bisa sih kalau menurut saya. Namanya hal gaib ya kan, bermain dengan sesuatu yang tidak terlihat itu, wallahu a'lam kembali lagi. Terus kita kan ada batasannya. Nah, batasannya itu yang membatasi kita untuk jangan sampai ke situ lah. Tapi kalau saya pribadi tetap Mas Adi, saya kan orangnya penasaranan gitu. Jadi suatu hal baru kalau bagi saya itu pengalaman baru juga sih. Iya sih. Yang penting tetap dalam pedoman yang benar lah istilahnya gitu. Sesuai jalurnya benar sekali. Luar biasa sekali. Kalau untuk akhir-akhir ini masih sering ngerasain hal-hal seperti itu Mas Adi, atau udah tenang-tenang aja? Udah nggak begitu. Alhamdulillah semenjak berkeluarga mungkin jadi pola pikirnya kan jadi pikirannya udah ke depan, sudah nggak mungkin ke belakang lagi. Paling ya kadang bener sih, kadang orang ngomong baca Al-Quran itu memang untuk menenangkan hati dan membantengi diri kita. Benar sekali. Memang kadang saya baca sedikit-sedikit, biarpun nggak bisa baca, tapi kan yang penting saya baca lah. Kan niat kita, tujuan kita. Kita kan harus punya tameng dulu. Mungkin ya semakin sini kayaknya udah nggak begitu banget. Paling merasakan breathing sih biasa. Ya, wujud udah nggak, alhamdulillah udah nggak. Mungkin udah tertutup itu. Jauh rumah tangga. Berarti ketika kecil itu emang Mas Adi itu peka banget kalau bisa dibilang ya? Iya sih mungkin peka. Cuman pekanya nggak cuma kan ya. Sekarang mungkin dimanfaatkan banyak, tapi ya mungkin dulu dipendam lah itulah. Kalau ini saya dipendam dulu lah. Malu mungkin ya, kalau orang-orang dulu kan mau ngomong kan malu, apalagi ke orang tua kan. Mungkin orang tua, wah paling cilik ngapain ngomong kayak gitu. Ya itu seperti itu mungkin. Selalu menjadi pro dan kontra sih kalau membahas masalah hal-hal gaib kayak gitu, karena kita membicarakannya sesuatu yang tidak real gitu dan tidak terlihat ya. Terkadang mau menyampaikan ke siapa bingung kalau bukan sama orang yang tepat gitu. Benar sekali. Kalau yang sejujurnya yang mungkin yang anakku ini malah yang dia itu umurnya masih kecil, tapi berapa tahun Mas? Berarti dia
hampir 3 tahun, November besok 3 awal tahun. Insya Allah 3 tahun. Kepekaannya mah lumayan sama dia, mungkin apa ya, kalau hal-hal seperti itu ya mungkin masih kecil ya, jadi kan Iya, pastinya. belum ada dosa ya, makanya kadang tuh ibu ya jangan ketakutan, ya anak mau ngomong sama siapa. Kita harus nggak usah dibahas lah, biarin. Tapi ngeri lah malah nggak apa-apa, yang penting nggak berbahaya, nggak apa-apa. Kadang itu Berarti bisa dibilang peka juga itu ya. iya mungkin kepekaannya seperti itu. Kadang memang makhluk gaib itu semakin kita takut, dia semakin menunjukkan jati dirinya ya. Kadang Benar saya sekali. memiliki seperti itu. Kadang Kebalikannya kalau tapi kita semakin kita berani, berani, mereka takut malah. ya, Mereka kan melihat aura kita, ya aura kita memang positif, mungkin insya Allah mereka takut. Gitu. ada lagi Mas Adi? Apa ya? Sebenarnya sih paling itu Kalau besar apa ya? Nek, lupa ingat ya. iya nek, Hanya sesuatu yang nek suruh cerita gaib itu setiap orang ya. pasti Heeh. mengalami. Iya sih. Kadang kalau cuma sekelibatan atau cuma sekejap mata gitu, kita nggak Oh kober iya, dulu bahasanya. naik motor, saya ingat. Dulu kan saya naik motor sama teman, saya kan yang di depan, teman di belakang. Itu padahal siang loh, jam 12 siang loh. Iya. Teman yang lihat, tapi saya nggak lihat. Itu di dekat mungkin kuburan dia lagi nyender gitu. Macam juga teman yang lihat. Aku kan penasaran emang bener nggak jam 12 itu ada. Tak balikin lagi, dia ngomong hilang, udah hilang nggak ada. Dan yang dia itu pocong itu. Yang lihat temen tapi saya nggak lihat gitu loh. Saya kan penasaran. Apa Iya. dia ngomong bohong? Dia cuman diem tuh, cuman kayak ada ketakutan. Tak tanya, lihat apa sih? Pocong nender. Astagfirullah, jam 12 loh. Tapi serius mas, ternyata dia udah tak balikin kan. Tak lihat nggak ada. Yang lihat cuman dia dok. Dan itu hilang. Nah ini apa bener ya jam 12 siang loh? Apa memang ada? Jam 12 siang itu. Iya jam 12, pas 12 siang. Habis adzan kok. Kita mau sholat kan, naik motor. Pas bener jam 12 siang. Memang ada apa? Tapi dia yang ngomong. Ada pas sebelum tadi om. Nyender, lagi nyender itu loh. Masih kan ada. Kalau dia maksudnya dia kan terkenal yo lumayan berani gitu loh masalah. Tapi kan karena ketakutan kan mesti beneran ada kan. Iya. Nggak mungkin kan dibohong-bohongan, nggak mungkin kan gitu. Oh dia bohong sih, nggak mungkin. Ternyata ada. Mungkin iseng juga. Luar biasa. Paling itu sebenarnya sih paling iya itu nggak terlalu banyak. Justru kadang yang kita mau lihat itu malah kadang yang kita nggak dilihatin gitu loh. Tapi nek pas kita pas mungkin lagi capek, lagi blank apa, kadang dilihatin gitu loh. Nggak sengaja gitu. Karena kita memang bener-bener mau lihat, malah kadang nggak pernah dilihatin. Makanya kadang berarti memang Titik malam seperti ada waktunya. makhluk seperti itu juga tahu masanya pas liatin atau enggak gitu. Ya mungkin itulah yang saya Ya intinya jadi wawasan dan pembelajaran tersendiri lah ya Mas Adi. iya sih memang. Bagaimana cara kita mensikapi sesuatu tersebut, karena terlalu banyak sekali penjelasannya kalau kita harus menemukan jawaban dari apa yang kita cari mengenai hal tersebut, yaitu dari hal-hal mistis atau hal-hal gaib, jin terutama, karena pada hakikatnya mereka itu ada dan berdampingan bersama kita, itu aja.
Oke teman-teman semuanya, demikian penjelasan dan sedikit sekelumit cerita dari beliau Mas Adi Nugroho, di mana banyak sekali wawasan-wawasan yang bisa kita ambil. Tentunya segala sesuatu yang notabene banyak sekali manusia-manusia awam tentunya yang dibingungkan dari bagaimana cara dia mensikapi sebuah tragedi yang susah dilogika atau tragedi mengenai hal-hal mistis. Tetapi kembali lagi teman-teman semuanya ya, segala sesuatu setiap orang itu diberikan kekuatan dan juga istilahnya itu aura berbeda-beda. Dan seperti apa dia menyikapinya itu tergantung juga bagaimana dia memahaminya. Intinya ambil sisi positif dan buang sisi negatif ya, tetap menebar kebaikan dan jangan pernah lepas untuk selalu menegakkan suatu kebenaran dan juga nilai dari pentingnya sebuah pedoman agama, teman-teman. Demikian edisi wawancara kali ini. Jangan lupa buat teman-teman semua yang punya pengalaman, kisah dan cerita misteri bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini teman-teman semuanya. Dan kalian semua yang mempunyai unek-unek bisa datang ke sini untuk menceritakan pengalaman kalian ya. Jangan lupa yang belum subscribe channel 2 Sisi Real, nyalakan dan getarkan loncengnya, beri like jika kalian suka videonya, dan tentunya komentar kalian di kolom komentar. Sekian dari saya Rendra Cakra, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.